Selamat datang kembali di Rumah Bahagia. Saya Adri Basuki. Senang rasanya bisa kembali berbagi dengan sahabat bahagia tentang bagaimana cara kita merubah cara berpikir kita, merubah cara pandang kita, karena menurut saya itu yang paling penting untuk kita rubah, karena sudah terlalu lama kadang-kadang kita hidup dengan cara berpikir yang salah, dengan cara berpikir yang mungkin negatif, yang harus kita bangun setiap harinya agar kita memiliki energi positif. Selain itu, saya juga senang sekali untuk membahas tentang bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita dan juga meningkatkan kedekatan diri kita dengan bagian terdalam diri kita. Hari ini, saya akan mencoba membahas tentang detox terhadap manusia lain di sekitar kita atau kondisi-kondisi yang membuat kita berada dalam energi yang negatif, sehingga menurut saya gini, sesimpel seperti ini, bahwa energi negatif akan menarik energi negatif, kemudian energi positif akan menarik energi positif, dan yang paling penting adalah energi negatif selalu akan bertolak belakang dengan energi positif. Jadi kalau kita berada dalam energi yang positif, kemungkinan besar kita akan bisa mendapatkan hal-hal positif dalam hidup kita. Kita akan sama-sama bahas tentang detox ini. Kita akan segera mulai perjalanannya. Sekali lagi, selamat datang di Rumah Bahagia. Apa saja sih sebenarnya yang perlu kita detox dalam diri kita? Dan apa saja yang seharusnya ada dalam diri kita dan harus selalu kita jaga? Yang pertama menurut saya, salah satu bentuk detox adalah punya waktu untuk diri kita sendiri. Karena biasanya kita tuh kayak kita merasa bahwa hari kita udah sibuk, kemudian aktivitas kita banyak, kita punya banyak meeting, kita punya banyak janji ketemu orang. Nah, menurut saya hal itu kadang-kadang membuat kita jadi tidak punya waktu untuk diri kita, karena kita selalu terburu-buru, kita selalu tergesa-gesa, kita selalu takut kalau misalnya waktu yang kita punya itu tidak cukup. Padahal, kalau kita mau menyadari dengan lebih baik, ketika kita melakukan segala sesuatunya itu pelan dan terencana, kemudian kita menyediakan waktu yang jauh lebih awal, misalnya bangun tidurnya, atau sebelum tidur kita menenangkan diri kita, maka kondisi kita akan jauh lebih baik dan jauh lebih sehat dan jauh lebih nyaman. Dan mudah-mudahan sahabat bahagia pernah melihat atau membaca di Instagram saya tentang journaling meditation. Salah satu cara untuk menjaga energi positif kita bisa terus ada adalah dengan journaling meditation atau begitu banyak melakukan syukur. Jadi bersyukur itu juga mendetoks energi negatif yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi jauh lebih positif. Yang kedua adalah berhentilah merasa bahwa diri kita ini paling sibuk. Berhentilah merasa kalau diri kita paling hebat, paling jago, paling kuat, atau serba paling yang lain. Cukuplah merasa bahwa diri kita adalah lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Menurut saya, dengan berhenti membandingkan diri kita, maka terutama dengan orang lain, maka kita menjaga energi positif itu selalu ada dalam diri kita. Dan menurut saya itu penting sekali, karena itulah sebabnya kenapa banyak orang yang mungkin misalnya melihat sosial media sakit kepala, atau misalnya mendengarkan orang berhasil kemudian jadi sedih. Jadi menurut saya, setiap manusia memiliki banyak hal yang berbeda-beda tentunya, karena kita semua unik, latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Jadi menurut saya, ya biarkan saja mereka dengan kehidupan mereka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan orang lain adalah sumber inspirasi kita. Tapi kita harus selalu terus lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jadi bisa 2 hari yang lalu, 2 jam yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, selalu amati bahwa diri kita berevolusi dan menjadi jauh lebih baik. Nah, dengan berhenti membanding-bandingkan atau berhenti merasa diri kita luar biasa, merasa diri kita
jagoan atau hebat, itu juga akan mendetoks energi negatif kita sehingga kita menjadi lebih positif. Jadi kalau ketemu banyak orang atau ketemu orang-orang baru, kita bisa memberikan energi yang baik sehingga mungkin saja atau kemungkinan besar menurut saya opportunity, kesempatan, hal-hal baik akan datang untuk kita. Jadi sahabat bahagia, selalu ingat untuk mendetoks diri kita dari pikiran-pikiran merasa diri kita superior atau merasa kita harus selalu lebih dari orang lain. Yang ketiga, menurut saya yang penting adalah detoks dari orang-orang yang mungkin memberikan dampak negatif atau energi negatif terhadap kita. Misalnya, orang-orang yang mengeluh terus, orang-orang yang marah-marah terus, atau orang-orang yang selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Tapi please don't judge them. Jangan menghakimi mereka, karena kadangkala kita pun berada di posisi itu. Maksud saya detox adalah ketika kita menyadari bahwa orang-orang tersebut memberikan energi negatif, memberikan dampak negatif terhadap kita, maka kita bisa melakukan jarak bertemu. Jadi kalau bertemu ya jangan terlalu sering, karena kita juga sedang berproses bagaimana kita menimbulkan energi positif di dalam diri kita. Hal ini mungkin kesannya jadi kayaknya, oh kalau kayak gitu berarti saya harus kehilangan teman saya. Bukan begitu. Karena menurut saya sebenarnya silaturahmi tetap harus dijaga. Yang kita jaga adalah agar energi negatif itu tidak terlalu sering masuk ke dalam diri kita. Coba bayangkan kalau misalnya kita hari-hari terus ketemu dengan orang yang mengeluh terus setiap hari, maka kita pun akan mendapatkan energi yang kurang baik, atau kita merasa bahwa oh benar juga ya mengeluh itu gitu, sehingga itu akan berdampak kepada diri kita dan emosional kita. Atau kita misalnya selalu bertemu dengan orang yang marah-marah terus. Kalau misalnya seperti itu, pastinya juga akan berdampak negatif untuk kita. Kemudian orang-orang yang selalu membicarakan orang lain dari sisi yang negatif. Percayalah, kebanyakan orang yang berbicara tentang negatif dari sisi orang lain atau tentang orang lain, sebenarnya mereka juga memiliki kekurangan yang sama atau mereka sedang menutupi sesuatu. Jadi, untuk sementara waktu, selagi kita sedang memperbaiki diri kita, memperbaiki cara berpikir kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki energi positif yang ada dalam diri kita, berikan jarak atau detox untuk beberapa waktu. Jadi misalnya tadinya ketemunya tiap hari gitu ya, kemudian beri jangka waktu misalnya jadi seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau setiap hari saya harus ketemu gimana gitu kan? Menurut saya ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu dalam kondisi setiap hari, maka jagalah komunikasinya tidak terlalu panjang. Jadi kalau misalnya ada orang marah-marah, kita cuma senyum, kemudian mendengarkan sebentar, kemudian kita cari alasan aja. Yang penting kita tidak terbawa energi negatif tersebut. Begitu pula untuk orang-orang yang suka mengeluh atau orang-orang yang suka membicarakan hal buruk tentang orang lain. Sahabat bahagia, 3 hal ini menurut saya penting sekali untuk kita lakukan. Jadi, kalau kita sadar, itu kita sudah bisa mengurangi energi negatif yang ada dalam diri kita. Atau boleh dibilang kita sudah melakukan detox. Detox sederhana yang bisa dilakukan setiap hari dan tidak membuat diri kita merasa oh ini sulit sekali ya, padahal enggak gitu. Karena pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita menjaga energi positif dalam diri kita, meningkatkan banyak rasa syukur, memiliki waktu untuk diri kita, kemudian juga berhenti mengeluh, berhenti marah-marah, dan juga berhenti membicarakan orang lain yang tidak baik. Dan dengan melakukan detox secara berkala, maka kita punya waktu untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi lebih tenang dan lebih nyaman. 3 hal sederhana ini semoga bisa dilakukan dan semoga bermanfaat. Karena menurut saya, semua dimulai dari sebuah langkah kecil dalam kehidupan kita. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dari umur 0 sampai dengan saat ini. Jadi, ketika kita memperbaikinya, mulailah dengan langkah kecil dan selalu tingkatkan kesadaran kita bahwa kita ingin menjadi manusia yang lebih baik. Semua sakit, semua luka,
semua emotional problem atau emotional sickness yang ada dalam diri kita bisa diperbaiki kok pelan-pelan. Asal kita sabar dan kita selalu fokus dan tetap pada tujuan kita untuk membangkitkan energi positif, memberikan energi positif untuk sekitar kita, untuk alam semesta, dan yang paling penting adalah untuk diri kita sendiri. Sahabat bahagia, semoga 3 langkah sederhana ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan setiap hari. Karena menurut saya, hal ini bisa dilatih dan bisa membuat kita menjadi manusia yang jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Kalau tidak keberatan, boleh subscribe, boleh komen, atau boleh bertanya. Bisa langsung di kolom komen, atau bisa DM saya di @roemahbahagia di Instagram. Semoga bermanfaat dan senang sekali sampai dengan hari ini kita masih terus bisa berbagi.